Saya menghabisi Bromo cerah itu bukan untuk membela kalian. Tapi karena saya memang memusuhi kejahatan. Saya tahu. Nini pasti sangat merasa tersinggung kepada kami. Terutama istri saya. Di suatu pagi yang cerah, Lokahita terbangun dari tidurnya, yang mana ia kaget didatangi oleh penduduk warga yang sedang meminta bantuan kepadanya, yakni memberantas akan orang-orang yang menjadi penjahat di desanya, sehingga sang Lokahita pun menjadi tidak senang karena ia menganggap semua itu sudah basi, karenanya ia pernah diusir dari desa tersebut dan dianggap penjahat oleh warga desa, sehingga pada akhirnya Lokahita pun tidak memperdulikan akan semuanya. Ketika ia ingin pergi dari tempat tersebut, ada warga desa yang melaporkan bahwa para penjahat-penjahat tersebut sudah datang ke desanya. Ki Bekel berusaha membujuknya, namun bujukan tersebut tidak ada artinya, sehingga ia pun bergegas untuk pergi dan akhirnya penduduk desa pun dibantai habis-habisan oleh para perampok yang merampok di desanya. Bromo cerah menyerang desa lagi. Yang satu kepalanya gombak. Ayo. Nini, tolonglah kami, Nini. Kalau Gumbak sudah menyerbu desa kami. Kenapa menyandarkan keselamatan desa kalian kepada orang lain? Lawan mereka. Itu urusan desa tuan. Kalau mengandalkan orang luar untuk menjaga keamanan desa kalian. Maaf ya, saya ada urusan yang jauh lebih penting daripada membantu orang lain. Nini. Ki Bekel, lebih baik kita segera ke sana. Baik. Ya. Ayo Bekel, mana jagoannya kamu sewa? Lawan kalah Gumbak. Kurang ajar. Kemudian entah kenapa, sang Lokahita datang ke tempat tersebut, dan pertarungan pun dimulai antar penjahat dan Lokahita, sehingga sang Lokahita pun bertarung dengan sang penjahat itu. Setelah pertarungan panjang denting senjata berbunyi, pada akhirnya, sang Lokahita berhasil untuk dikalahkan oleh sang Lokahita. Melihat yang demikian itu, sang Ki Bekel pun sedikit kecewa dengan hasil akhirnya seharusnya dibunuh dan dipenggal kepalanya. Namun, Lokahita menyahut dengan nada kesal, dan harusnya Adiaksa yang ada di Kadipaten lah yang berhak memutuskan akan peradilan itu, dan juga Lokahita mengingatkan untuk mengajari warganya bertutur tata krama dan sopan terhadap seorang pendatang. Kan Adiaksa di Kadipaten yang menentukan hukuman bagi mereka. Bukan dengan cara hukum rimba seperti yang kau perintahkan, Ki Bekel. Sampean kan pamong, bukan binatang. Maka harus menggunakan hukum manusia, bukan hukum binatang. Mengerti? Maafkan saya, Nini. Saya memang salah. Saya berjanji akan membawa mereka ke Kadipaten. Bagus. Dan ingat, ajari lagi penduduk sampean supaya bisa bersikap ramah dan lebih manusiawi. Ayo, ikat mereka. Ayo. Nini, Apa kita tunggu, Nini. sebaiknya... Nini, kamu tidak takut mendekati seseorang yang kamu curigai mata-mata rampok, Nyai? Maafkan saya, Nini.
Saya memang jahat. Mulut saya lebih tajam dari jarum. Saya tahu Nini pasti sangat terluka oleh kata-kata saya. Maafkan saya, Nini. Saya orang yang paling sulit memaafkan orang yang telah menyakiti hati saya. Kalau begitu, hukumlah saya, Nini. Kalau perlu, saya, supaya dosa yang telah saya lakukan kepada Nini tidak mengotori semua penduduk desa Secangarum ini. Hukumlah saya, Nini. Nyai mau berjanji merubah watak suka curiga yang ada di hati Nyai. Saya berjanji, Nini. Saya bersumpah. Biarlah Dewata mengutuk saya kalau saya masih suka menyakiti dan mencurigai orang lain. Baik, Nyai saya maafkan. Terima kasih, Nini. Sudah ya, Nyai? Nini, Pak. Nini, tunggu Nini. Ada apa lagi, Ki? Bolehkah kami sekedar menjamu Nini sebagai ungkapan rasa terima kasih kami? Ini permintaan saya dan seluruh rakyat desa. Bagaimana ya, Ki? Sekarang ini menurut saya pendekar yang paling sakti adalah Titisan Betara Surya. Pendekar yang pernah kalian perebutkan. Bahkan dia pun mampu menandingi ilmu Dasendria yang kumiliki. Aku sudah menduga. Tidak salah. Kalau kalangan pendekar seumur kita menjuluki dia sebagai titisan Dewa Surya. Di tempat lainnya, di suatu tempat di Rawabangkai, dua orang tua peyot sedang membicarakan tentang Suliwa yang berhasil menyembuhkan akan Angling Dharma yang mana mereka sedang mencari jamur. Durgandini pun kesal karena Angling Dharma dapat disembuhkan, padahal ia telah menggunakan ajian tengah gunung sebagai senjatanya untuk menghajar Angling Dharma. Mendengar yang demikian tersebut Kondo Manik kaget karena ilmu itu sangat langka, dan Suryapatih telah menyalahi akan janjinya bahwa melarang akan ilmu langka tersebut, dan Durgandini menjelaskan dengan seksama tentang proses bagaimana ia mendapatkan akan ilmu langka tersebut. Pada akhirnya, Sang Sudomanik pun menghasut akan Durgandini untuk menguasai tanah Jawa ini, karena telah mengetahui tentang kengerian ajian rengkah gunung tersebut, dan Sang Durgandini pun tertawa seakan mengiyakan akan perkataan dari Sudomanik itu. Aku mencuri dari bilik pusaka suamiku. Nyai, dengan ajian itu, Nyai dapat menaklukkan bumi. Tidak ada satu orang pendekar pun di muka bumi ini yang sanggup menahan serangan Aji Rengga Gunung. Aku bersedia jadi bawahan Nyai. Kita taklukkan seluruh negeri yang ada di bumi Jawa ini.